Hello brother-brother motherfather. Sesaat lagi kalian akan menyaksikan alur cerita film mengenai sekelompok orang yang terjebak di kapal bersama Dracula. Biar tambah seru, gue kasih suara hujan dan musik yang santai. Dan gue juga kecilin suara gue biar nyantai. Selamat menyaksikan alur cerita film The Last Voyage of Demeter. Pada tahun 1897, di pelabuhan di London sebuah kapal terdampar. Penjaga pelabuhan itu memanggil orang-orangnya untuk melihat isi kapal. Dan ternyata kapal itu nggak ada orangnya. Yang tersisa hanyalah buku catatan yang akan menceritakan kenapa kapal itu bisa ada di situ. Kita balik ke 4 minggu sebelumnya, di suatu tempat di Bulgaria, di mana kapten kapal itu yang bernama Kapten Elliot sedang mengemas muatan-muatan di kapalnya untuk dikirim ke London. Tapi mereka kekurangan orang. Jadi Elliot buka loker di LinkedIn. Enggak lah. Jadi Elliot nyuruh orang kepercayaan di kapal itu, yaitu Wojciech, buat nyari orang tambahan yang nantinya bakal dapat uang dari pengiriman itu. Di barisan orang yang mau ngelamar pekerjaan itu ada satu orang bernama Clemens yang mau ikut. Tapi tujuan sebenarnya dia itu emang mau ke London aja, jadi sekalian lah biar dapat tumpangan. By the way, dia seorang astronom dan juga dokter. Namun, karena Wojciech membutuhkan orang-orang yang kuat dan emang mau ngebantu dia nggak milih Clemens. Awak kapal tambahan sudah terpilih dan di saat muatan dimasukkan ke kapal, satu orang baru ada yang melihat satu muatan dengan gambar naga. Dia langsung ketakutan dan menyebabkan muatan itu terlempar keluar dari kapal dan hampir meniban anak Elliot yang masih kecil bernama Toby. Untungnya di situ ada Clemens yang nolongin Toby. Orang yang ketakutan tadi bilang ke Elliot kayak, "Nggak jadi deh, lu nggak bilang ada muatan gambar naga. Good luck ya buat kalian." Dan akhirnya kurang satu orang lagi. Jadi Clemens pun dipilih sebagai rasa terima kasih udah nolong Toby. Kapal pun berangkat jalan berapa lama. Clemens diajak Toby keliling kapal dan ya intinya ya seperti kapal pada umumnya. Bedanya paling di sini ada kandang hewan-hewan buat dimasak karena perjalanan mereka yang panjang. Di sini juga ada anjing bernama Huck, tapi bukan buat dimasak karena itu peliharaannya Toby. Terus ya sisanya kayak kapal pada umumnya lah. Toby juga ngasih tahu kalau orang kapal itu biasanya ngetuk kayu kapal mereka buat semacam kayak kode manggil atau kalau ada sesuatu yang penting. Besoknya orang-orang kapal makan bareng. Ada kapten juga yang di sini ngasih tahu Clemens kalau mereka sampai dengan waktu yang mereka harapkan, maka mereka bakal dapet bonus dan bonusnya cukup besar. Makanya mereka sampai rela berencana nggak berhenti di beberapa perhentian. Malamnya ombak cukup kencang terjadi dan menggoncang kapal. Hal itu pun membuat ada sesuatu yang jatuh di ruang muatan, membuat Clemens dan Toby yang ada di dekat situ panik. Toby ngabarin yang lain sementara Clemens ngecek ruang muatan, di mana di situ ada satu kotak muatan yang jatuh dan tumpukan tanah yang tumpah dari kotak itu. Clemens ngecek tanah itu dan tiba-tiba muncul seorang wanita yang gak berdaya. Wanita itu dibawa ke suatu ruangan buat diperiksa sama Clemens dan orang kapal udah pada di situ juga. Orang kapal terutama Wojciech nebak kalau wanita itu penumpang gelap. Jadi kayak dia mau biarin aja gak usah dirawat. Sementara Clemens tetap mau nolong. Setelah diperiksa sama Clemens yang juga merupakan dokter, cewek itu katanya terinfeksi dan Clemens perlu melakukan transfusi darah ke si cewek buat ngelawan infeksi. Dan Clemens nyumbangin darahnya dia. Sementara itu di ruang muatan kotak yang ada badaknya, naganya, kebuka dan keluar makhluk serem yang merupakan Dracula. Di sisi lain, Wojciech tetap mau ngebuang si cewek ke ombak karena dia nggak suka penumpang gelap nih. Tapi Elliot yang udah bilang kalau ini adalah perjalanan kapalnya sebagai kapten yang terakhir, dia nggak mau ada korban. Jadi dia mau wanita itu tinggal di kapal. Di saat yang lain ada di dalam kapal, Clemens pergi ke atas kapal, di mana ada satu orang kapal bernama Olgaren yang lagi jaga kapal. Lagi misah, Olgaren melihat si Dracula dan ketakutan, sedangkan Clemens sadar kalau ada sesuatu yang aneh juga. Huck yang lagi jalan-jalan diserang sama Dracula. Paginya, jasad Huck ditemuin telah tercabik-cabik. Begitu juga dengan semua hewan ternak yang ada di kandang. Orang-orang kapal pun kayak anjing, babi, kambing. Itu nama hewan ternak yang ada di situ ya, bukan gua ngomong kasar. Orang-orang kapal lain ya yang bisa dibilang NPC, ada beberapa yang nuduh kalau pelakunya itu Clemens sama si wanita. Tapi Olgaren bilang kalau pelakunya bukan manusia, tapi sesuatu yang jahat. Nggak lama setelahnya, si cewek udah mulai bangun tapi masih belum sadar sepenuhnya. Malam hari, si Clemens cerita sama koki kapal yang bernama Joseph, yang juga tahu kalau sesuatu yang aneh telah terjadi.
karena sekarang tikus-tikus udah nggak ada di kapal. Katanya kapal tanpa tikus sebagai taman tak berbunga. Enggak lah, kapal tanpa tikus berarti ada yang aneh. Sementara itu Petrovsky yang lagi sendirian di atas kapal ngelihat sesuatu. Dia ngecek apa sih ini namanya, bolong lah pokoknya ini. Dia pun ngecek lagi, terus ketemu si Dracula. Terus Petrovsky diserang dan diisep darahnya ya. Besoknya kru kapal sadar kalau Petrovsky hilang karena badannya disembunyiin sama si Dracula. Tapi Wojciech kayak ya paling Petrovsky ini lagi mabuk terus jatuh. Di saat yang lain debat, si cewek udah bangun. Dengar percakapan para kru kapal, dia ketakutan dan bilang, "Dia ada di sini. Kita harus turun dari kapal." Clemens ngomong empat mata sama si cewek yang kenalin diri dengan nama Anna. Anna jelasin kalau ini gue yang jelasin aja singkatnya nih ya. Jadi Dracula ngehantuin desa Anna selama bertahun-tahun. Dracula ini bisa ngambil wujud manusia dan hanya keluar pada malam hari. Dan alasan Anna di sini karena dia itu dibawa sama Dracula buat diisep darahnya. Anna kemudian ngasih lihat Clemens bekas gigitan Dracula. Malamnya lagi, Olgaren sama satu orang kapal bernama Larsen dapat giliran ngejaga, tapi Dracula beraksi lagi. Kali ini si Larsen itu kena dan tubuhnya entah dibawa kemana sama si Dracula. Dan Olgaren terkena hisap. Tunggu, hisap apa gigit ya? Kan dia gigit baru hisap. Oh, gigit dan hisap lah. Nah, si Olgaren tapi masih bisa ada nih tubuhnya dan nyangkut di tiang kapalnya. Clemens dan orang-orang kapal lain datang dan melihat tubuh Olgaren. Mereka pun jadi kayak, lah kok nyangkut. Jadi mereka pun bawa turun Olgaren yang gak berdaya itu. Lalu dirawat lah dia. Tapi gak lama setelah itu Olgaren kayak kesurupan bersamaan ketika peti Dracula terbuka. Olgaren datengin Toby yang sendirian dan pas sadar kalau Olgaren ini aneh, Toby lari sambil dia dikejar sama si Olgaren. Ini dak-dikduk sih adegannya ya. Toby masuk ke kamar kapten dengan Olgaren coba memaksa masuk pintu. Tapi kemudian Dracula udah ada di kamar itu. Dan selagi Clemens dan orang-orang kapal lagi coba ngebuka pintu itu, Toby keburu digigit oleh si Dracula. Olgaren kemudian diikat di tiang kapal dan diajak ngobrol dikit. Tapi matahari perlahan muncul dan Olgaren kebakar. Kayaknya yang lain gak maksud buat ngebakar si Olgaren sih, tapi ya lagi sialnya aja si Olgaren. Kini orang kapal sisa si Clemens, Anna, Elliot, Wojciech. Dua kru kapal lainnya bernama Abrams dan Joseph. Mereka debat mengenai nasib Toby mau dibiarin apa dihabisin, tapi Clemens mau ngebiarin. Malamnya Clemens sama Anna pergi ke ruang muatan di mana mereka nyari kotak si Dracula tinggal. Nah, terus ketemu kotak itu yang ternyata bisa ada cara bukanya gitu, tapi isinya kosong yang berarti Draculanya lagi pergi. By the way, di situ juga ada tongkat Dracula yang berarti Dracula ini pergi lupa bawa tongkatnya. Malam itu, Joseph pergi naik sekoci dengan harapan bisa lolos dari Dracula, tapi dia tetap didatengin sama Dracula dan diisep itunya darahnya. Besok paginya Toby nggak berhasil diselamatkan dan para kru kapal mau ngelempar dia dari laut ke laut maksudnya. Tapi Elliot ngelihat Toby yang ditutupin kain masih gerak katanya. Dan ketika Elliot deketin Toby bangun lalu nyerang si Elliot. Tapi Toby kebakar karena kena sinar matahari sehingga Elliot yang deket Toby ikut kebakar sedikit. Untungnya Toby berhasil ditaruh di laut tapi dia udah gosong. Para kru pun bingung mau gimana nih. Mereka sampai pada satu kesimpulan dan kesepakatan untuk menjebak si Dracula di kapal terus tenggelamin kapal itu. Semua pun udah disiapin dan tinggal sekarang mereka nunggu si Dracula buat datang. Namun rencana nggak berjalan sesuai rencana awal karena Dracula berhasil menghabisi Abrams, Elliot, dan bahkan Wojciech. Untungnya duo Clemens dan Anna mantep sehingga Dracula berhasil diperangkap dengan nancepin tiang ke badan Dracula dan Clemens dan Anna lompat ke laut sambil pegangan di tiang yang rusak. Sialnya Dracula berhasil ngelepasin tiangnya dengan cukup mudah dan kemudian kapal Demeter sampai pelabuhan London seperti di awal film yang udah kita lihat tadi. Paginya Clemens dan Anna masih pegangan sama tiang, namun ketika matahari udah muncul, Anna yang mulai kesurupan Dracula kayak Olgaren bilang kalau dia udah kehabisan darah manusia lagi di tubuhnya. Jadi dia bakal jadi vampir lagi. Dracula mau Clemens transfusi darah lagi ke badan Anna, tetap aja nanti dia bakal butuh terus gitu. Jadi dia ya nggak mau nyusahin dan dia jadi pengen kena sinar matahari. Clemens sedih dan Anna lalu terbakar kena sinar matahari. Beberapa lama setelahnya Clemens hidup normal, tapi ternyata nggak normal karena si Dracula ngehantuinnya dan Clemens mau coba ngeburu si Dracula dan nggak tahu ada film keduanya atau enggak. Lalu film pun selesai.
Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau suruh gue jelasin nih alur ceritanya atau review, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. So, thank you guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out, bro.